يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله أسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك وسلام الرحمن في حجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في الله حجتي يا رسول الله لا في حاجتي يا الله انظرنا والحق واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك سلام الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والمسلمين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول سلام عليك سلام الرحمن في حجتي صلى الله عليه وسلم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وعلى من يرزق الصالح وعلى من يشرك خصوصا الى مسلم الادب الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى صراطك المستقيم وعافنا وارفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي ظهر بالجود ويتوكل العابدين وظهر الكافرين رضي الله عنا وعنكم وللمسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Dan tatkala kita dalam sakit, maka hendaklah kita melebihkan harap atau rajak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada yang demikian itu daripada takut. Istimewa pula tatkala kita hampir mati
atau sakaratul maut, maka hendaklah kita mensabarkan hati daripada sakit itu. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sakit, waktu kita umpama jari, adab kita yang pertama bahwa kita menyatakan di hati kita bahwa nangarannya sakit atau garing itu adalah minallah, itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab kita yang pertama nih, bilanya kita garing, bila kita sakit, apakah? Yang pertama sama sekali adab kita kepada Allah, hati kita itu memadahkan bahwa sakit nang kita arif, garing nang kita rasakan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya meringankan hati kita ini daripada sakit nang kita rasakan. Karena kaidahnya selama kita ini hati kita dilawan Tuhan, insya Allah sesuatu yang berat itu menjadi ringan bagi kita. Sesuatu yang menjadi beban lawan kita, insya Allah akan menjadi mudah lawan kita. Sesuatu itu akan jadi mudah, jadi ringan, jadi nyaman, jadi tenang hati kita kalau hati kita itu bersama dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ujar Tuhan, hai hambaku, perhatikan, bila hati kamu itu lawan aku, ujar Tuhan, maka aku akan berikan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam hati kamu. Nah sebaliknya, kalau hati kita ini ke lawan Allah, maka siap-siaplah kita itu, hati kita itu pasti sakit, hati kita pasti ada nyaman, hati kita itu pasti ada tenang. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki itu adalah orang-orang yang beriman, mereka itu merasakan surga di dunia ini. Apa surga orang di dunia? Yaitu makrifat kepada Allah. Jadi orang yang makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, meyakini bahwa semua yang datang ke dirinya itu dari Allah, maka orang itu dinamakan makrifat dan orang itu dapat surga. Apa surganya orang makrifat? Hidup itu tidak ada permasalahan. Jadi selama kita hidup ini dijadikan masalah, maka kita itu berulah penyakit salongan di dalam hati kita. Allah sudah menyediakan obat lawan kita supaya hati kita ini tenang, hati kita ini bahagia. Cukup satu aja, tatma'innul qulub bi dzikrillah, yaitu banyak-banyak hati itu lawan Allah. Nah, mudah-mudahan hati kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut oleh Imam Ghazali adalah kekasih kita yang sebenar-benarnya. Jadi kita ini mulia kita ini berisi kekasih, amunnya beli takuni siapa kekasih hitam yang sebenarnya,
Kekasih kita yang sebenarnya itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenapa disebut kekasih yang sebenarnya? Karena orang yang bujur-bujur baik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun umpama kita ini diberi sedikit penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesengnya aja, itu perongkangnya aja, luarnya aja, hepenanya kita itu memandangkan kada baik. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi kita orang yang beriman, menyikapinya itu adalah bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Nah, oleh karena itu kita hidup ini mesti wajib berisi hati kita itu apa? Ridho kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama adab kita bila kita jadi. Kemudian yang kedua adab kita ketika kita jadi itu apa? Hendaklah bersidin hati kita itu melebihkan harap atau raja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus lebih banyak harap kepada Allah ketimbang rasa takut kita kepada sakit yang kita derita. Nah, jadi waktu kita garing adab yang kedua apa? Kita harus membanyakkan harap. Harap apa? Harap kepada Allah, mudah-mudahan garing sakit yang kita arif, yang kita rasakan ini mudah-mudahan bernilai ibadah kepada kita. Nah, kayak Pak Gadung itu semua bernilai ibadah. Ya, tadi dikatakan bahwa dari itu gulungan Tuhan itu ibadah. Jadi bilanya kita nih Pak Ibu, bilanya garing, bilanya hati kita ini memadahkan itu dari Allah. Mulai kita garing, umpama sampai sebulan garing atau membawa ke mati, maka kita itu insya Allah husnul khatimah. Awang memadahkan yang lain lah. Jadi bilanya kita garing itu sebab itu jangan tapi diungkai, jangan tapi dikemukakan, jangan tapi dipanggil untuk kita. Itu sebab saja. Sebab itu ada memberi bekas. Nang ianya tuh Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ini adab kita adalah harap kita mudah-mudahan berkat kita jaring ini mudah-mudahan jadi amal ibadah lawan aku. Amal ibadah yang pertama dulu apa? Nilainya zikir, ingat yang penyakit tadi belum aku kan. Yang kedua ibadahnya apa? Bila kita jaring sabar. Nah, bila kita sabar dari itu ibadah nilainya. Nah, ibadah nilainya. Ada gampangan itu nilainya. Makanya oleh karena itu jalan orang menuju kepada Allah itu bisa melewat nikmat yaitu syukur. Yang kedua orang menuju kepada Allah itu bisa melewat karena sabar daripada segala ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Buahnya apa? Buahnya bila orang syukur di dunia ini, bilanya orang sabar di dunia ini, buahnya kena diberi Allah Ta'ala surga. Tuhan yang memberi. Nah, dalilnya innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu mengawani, sayang lawan orang-orang yang sabar. Baik mulai di dunia sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan kita hidupnya syukur, mudah-mudahan kita hidupnya selalu sabar. Amin ya Rabbal alamin. Orang yang mulia hidupnya di dunia ini hidup yang penuh dengan kesyukuran atas nikmat Allah. Orang yang mulia hidupnya di dunia ini penuh dengan kesabaran menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya orang-orang wali namanya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ujar Tuhan, ala inna awliya Allah, perhatikan ujar Tuhan, sesungguhnya kekasih itu ujar Tuhan, ya kan, la khawfun alaihim, mereka itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Hati mereka itu disebabkan dengan perkara-perkara dunia. Mereka itu takut hanya kepada aku, ya Tuhan. Jadi bukan wali-wali itu kalau bukan hati mereka itu selalu dipancari nur ma'rifat ke dalam hati mereka. Hati mereka itu selalu ada nur cahaya sehingga hati mereka itu selalu ingat kepada Allah. Orang-orang wali kekasih Allah Ta'ala itu orang soleh, mereka lebih takut kalau mereka itu hati mereka itu kada menerima dari sakit yang dijulungi Tuhan. Itu nanti takutan akan buatnya. Ada kita nih garingnya, non takutan nggak ada. Kita nih belinya garing takutan. Belinya garing, belinya sakit takutan tuh. Apa takutannya ya? Nah, pertama takutannya dulu kalau kena ada ampe-ampe. Jadi pikiran nih. Nah, kedua takutannya kenapa ya? Dari sakit itu kebawa mati. Padahal kedua-duanya ini antara sembuh lawan kada sembuh, antara mati lawan hidup, itu kita disuruh untuk tawakkalu in kuntum mu'minin. Seberataan itu kita tawakal kepada Allah. Serahkan berataan lawan Allah. Usaha ikhtiar jangan ditinggalkan. Berobat, bertambah, berurut, tapi hati kita tetap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang wali itu ini lebih takutan ya. Bilainya inya garing, bilainya sakit, nya takutan benar dengan wali itu kada menerima, kada ridho. Kenapa? Nah, seandainya orang itu makamnya nabi, apalagi wali ya, kan di atas wali itu kan para nabi. Seandainya bagian para nabi dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka itu ma'iktirat di dalam hati, ada ketujuh apa yang dijuluki oleh Tuhan, mereka itu pangkat nabinya dicabut oleh Allah, hampir jadi nabi. Nah, orang yang jadi wali bang dicabut dia pangkat kewaliannya. Kenapa? Karena mereka itu iktirak sama Tuhan. Bahasa iktirak itu artinya ada ketujuh, ya kan, membangkang lawan Tuhan. Nah, jadi orang-orang wali itu ada demikian mereka. La khaufun, mereka itu tidak ada rasa takut sedikit pun permasalahan angkat dunia ini. Orang-orang wali, orang-orang saleh, mereka kada takutan hidup ini susah, takutan miskin. Ada takutan bukan itu? Mereka itu lebih takutan, ya kan? Kalau hati mereka itu ada ridho, ada menerima apa yang diberikan Allah, kehidupan mereka, ya kan? Itu yang mereka takutannya itu. Mudah-mudahan kita inilah Allah berikan hati kita. Allah berikan walahum yahzanun. Nah, orang-orang wali, orang soleh itu mereka itu tidak ada kedukaan dan kesedihan. Kenapa jadi orang wali, orang soleh itu kan ada kesedihan? Karena hati mereka itu ya sudah hakul yakin. Hati mereka itu selalu mantap sudah lawan Tuhan, bahwa segala apapun di dunia ini itu min Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah itu adab kita nih lah. Jadi berharap kita ini belinya garing, ya kan? Udah naik kita ini dinyatakan pada bulan. Belinya garing nih, dinyatakan. Nah, itu ilmunya. Ini bagian Tuhan. Kemudian apalagi berharap dari kita ini jadi amal ibadah. Kemudian yang ketiga, adab kita lawan Allah. Bilanya kita garing, kita sakit, apa harap kita? Mudah-mudahan barakat garing menena aku dijadikan oleh Allah sebagai Habibullah, sebagai kekasihnya. Nah, luar biasanya nih. Jadi belinya orang garing sampai garing itulah diangkat Tuhan jadi kekasihnya. Apa kekasih itu? Ya wali. Nah, jadi wali. Jadi kada sedikitnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lah, walaupun mereka meninggal dunia dalam keadaan umpama misalnya lah, walaupun misalnya sidin meninggal dunia adalah nang tahu hati itu kan Allah taala, orang ini sabarnya kayak apa, syukurnya kayak apa, ridhonya kayak apa, ya Allah nang tahu itu Allah. Walaupun umpama orang itu dah bilanya meninggal dunia lah, namanya bayangkan kada banyak, nang maantar ke kubur kada banyak, imba itu kada dihaul secara apa ngarannya ramai, nang kayu ini dihaul ramai, ada kayak itu. Umpama ada dianggap orang bakaramat kada apa juga. Umpama kubur sujud umpama adalah ada ditaburi orang kambang sebanyak-banyaknya ada pakai. Umpama lagi kada diandaki orang kain kuning misalnya kada pakai. Nah, kalau kang kita nih misalnya lah orang makam orang, nah, makam kuburan misalnya adalah orang-orang yang mereka di sisi Allah mungkin soleh orang itu, ya kan? Aku dalam pandangan manusia biasa aja ada ya gitu. Adalah biasa aja, ada nampilan ubah-ubah, ada nampilan bakalan kuning, ya Allah. Nah nang payahnya kayak ini belanya mati hendak pakaramat, yang mati hendak pakaramat. Bahkan bebasan pulang, belanya aku mati kenal aja, hendak kain kuning. Atau belinya hitam gak kubur-kuburnya aja sambat ngaranku 3 kali berarti sambat 3 kali harus keluar. Kenapa nang keluar? Ada kayak itu tuh lah. Nah, jadi orang-orang yang mulia itu bukan yang semacam itu tuh lah. Nah, ada semacam itu sebenarnya. Ada aja orang yang mulia-mulia ya kalau nah kayak orang udah makan di bake itu ada, nah di bake biasa aja ya kalau tumpukan batu ya kan. Padahal di situ banyak makan orang-orang soleh kayak Syekh Nawawi Al-Bantani kan bermakam di sana. Nah, banyak ulama-ulama kita di sana. Siapa lagi? Tuan Guru Maimun Zubair. Nah, mereka itu orang-orang ulama, orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi 3 itu diantaranya adalah bilanya kita garing, adabnya adab lah, adab kita garing, yang bilanya kada beradab, nah itu nah itu ngalihnya bilanya kada beradab garing nih. Nah apa sambungannya? Istimewa lagi udah residin ya kan, tatkala kita hampir mati atau sakaratil maut. Nah itu yang lebih dibanyakan apa? Raja, harap kepada Allah, harap kepada Allah. Apa harapnya? Ampunan Allah, rahmat Allah luas. Kemudian apalagi di hati kita nih lawan Allah, pokoknya lawan Allah saja kita. Nah, kita ada berpegang lawan yang lain, lawan Allah. Nah
Nah, yakin kita apa dosa-dosa kita diampuni Allah. Yakin kita ini kedatangan kita, roh kita diterima oleh Allah. Dan yakin kita ini apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab-adab kita teman-teman. Maka hendaklah kita sabarkan daripada sakit itu. Nah, jadi adabnya nih lah. Jadi adab orang nang garing itu apa? Sabar. Nah, makam sabar ini adalah makam orang-orang yang luar biasa sudah. Nah, tapi kalau orang-orang para nabi, para aulia, orang soleh, mereka itu ada lagi garing itu sabar, sakit itu ada sabar. Tapi mereka itu syukur. Di atas itu syukur, ridho mereka. Nah, jadi orang-orang wali itu ada lagi sabar dan syukur itu, tapi ridho. Nah, jadi cocok aja kalau malah orang-orang wali, orang-orang soleh, mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu dimuliakan? Karena mereka itu selalu mendukung apa yang dijulung Tuhan namanya. Bahasanya lah kayak ini lah, orang-orang wali, orang soleh. Ini kita mengisahkan orang aja nih lah. Orang-orang wali, orang soleh itu bahasanya lah kayak ini. Apa nang pian dulungi Tuhan nang lawan ulun ini ulun tarima. Itu orang-orang wali. Asarah pian aja. Nah, itu bahasanya tuh. Nah, kalau kita kada wali ini ada itirat. Apa itiratnya? Kada hendak, kada senang, kada ketuju. Nah, maka bilanya kada senang, kada ketuju apa yang dijulungi oleh Tuhan itu menjadi hijab kita lawan Tuhan. Apa itu hijab? Dinding. Kada melihat bahwa garing ini julungan Tuhan. Nah, ini kalau melihat. Tapi bilanya orang melihat garing sakitnya julungan Tuhan. Nah, itu luar biasa tuh. Nah, mudahan kita ini jangan terdinding lawan Tuhan. Ya, tujuan kita hidup inilah. Tujuan kita hidup ini kan finishnya husnul khatimah loh. Ya Bu, husnul khatimah siapakah? Tujuannya tuh husnul khatimah, artinya kesudahan yang baik. Orang tidak akan mendapatkan derajat kematian atau husnul khatimah selama hati orang itu mengiktiraf lawan Tuhan. Ada awak bahasanya itu ada ketujuh itu lawan Tuhan, mempelampangi terus lawan Tuhan. Nah, jadi kita nih mudahan kita nih bahasanya tuh selalu apa? Kalau TV itu nama ngarannya RCTE oke. Nah. Jadi lawan Tuhan itu apalagi hendak mati sakaratil maut lah. Nah, itu kada awal apalagi itu sudah. Nah, mesti bulatnya lawan siapa? Lawan Allah. Nah, mudah-mudahan aja kita nih kalau bulan dirinya kita garing, belinya kita sakit, apalagi kita ini umpama sakaratil maut, umpama kita nih merasa-rasa kita nih hendak mati. Apa nang kalau dibanyak raja harap kepada Allah. Dan apa nang kita arif sakit garing, nah sekurang-kurangnya kita ini minimal sabar. Nah supaya sabar kayak apa?
supaya sabar. Jalannya kayak apa supaya sabar? Nah, Imam Ghazali supaya kita nih kawal sabar, hati kita ini mesti memandang dan memadahkan bahwa sakit dan garing kita ini adalah sudah menjadi ketetapan ketentuan daripada Allah atau iradah daripada Allah. Ini kehendak Tuhan. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kawan sobat, bahasa orang tuh kayak ini, kalau ada kawai aja sudah kehendak ampunnya. Nah, kayak itu kalau lah, nah, ada kawai aja buahnya aja kehendak ampunnya. Ya memang kayak itu, mau kada mau sebenarnya. Mau kada mau. Nah, cuman ya itu tadilah, kita ini ada nafsu. Nah, visi misi nafsu itu apa? Nah, visi misi nafsu itu pertama inya maulah kita ini tadinding lawan Tuhan. Yang kedua, visi misinya nafsu ammarah itu maulah kita ini kada sabar. Misinya nih nafsu itu. Nah, visi misinya nafsu itu supaya kita ini apa ngadana ada di pinanduakannya nangaran nang dari sakit itu dari Allah. Itu tugasnya itu nafsu itu. Nah, oleh karena itu ya Rasulullah ada yang mengatakan, ini hadis ya kan. Nah, ada yang mengatakan ini perkataan para sahabat ulama. Apa jar? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal lawan dirinya, niscaya kenal ia akan Tuhannya. Siapa gadang kita ini? Nah, secara simpel dulu, kita ini hamba. Yalah, kita ini hamba. Nah, bilanya kita ini merasa kita ini hamba, maka kita itu kenal kepada nang makbud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangaran hamba itu apa garang? Nangaran hamba ini kada kau apa-apa. Nah, dijulungi jaring kada kau berindah. Ya kalau dibari sehat, awalnya berindah juga kada apa? Lalu tugas hamba ini apa? Nah, tugas hamba itu menerima. Hamba. Nah, jadi di sini maka hendaklah kita sabar, ya kan, daripada sakit itu. Itu jalannya tadi supaya kita sabar nih. Sakit apakah lah? Dan berbanyak-banyak istighfar. Nah, ini nih. Bilanya kita garing, bilanya kita sakit, nang diperbanyak napa lidah ini, adabnya lagi napa? Lidah kita ini berbanyak-banyak istighfar. Sebenarnya istighfar inilah adab kita hidup sebenarnya. Adab kita hidup nih. Nah, istighfar. Waktu sehat nih istighfar. Kenapa? Nah, karena kita tadi merasa bang, nah kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, dosa nang disengaja, nang kada disengaja, dosa nang didohir, dosa nang dibatin, banyak dosa kita. Artinya istighfar ini apa? Minta ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Tuhan. Makanya dalam kitab itu adalah
barang siapa yang kenal akan dirinya, maka dia akan lebih mengoreksi akan dirinya sendiri. Ada mengurusi orang lain. Kenapa? Karena dirinya aja hibak. Banyak dosa, banyak noda, banyak kesalahan. Nah, oleh karena itu salah satu amalan atau adab orang yang mengamalkan istighfar, dia setiap hari ini lebih banyak untuk melihati keburukan-keburukan dirinya. Ini kalau orang amalan istighfar, alhamdulillah, astagfirullah, 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 100 hari lah, keliling tasbih yang ada. Tapi bilinya orang yang beristighfar ini namun untuk ngalantih masih nyembeti orang itu ada bujur istighfarnya biar 1000 istighfarnya. Arti istighfar itu bagaimana? Arti istighfar itu inya merasa inya itu salah. Jadi orang mengamalkan istighfar itu banyak berisi salah, banyak berisi dosa, merasa diri rijat. Iya, nang orang-orang al-soleh, orang alim bahari itulah merasa rijat, diri ini koler keluar pada rumah. Kenapa? Kalau tak palit-palit orang kasihan, orang bahari. Nah, jadi orang-orang bahari itu inya beuzlah atau juga asing di rumah. Kenapa? Nah, gawiannya ada. Gawiannya apa? Istighfar, bujur-bujur. Jadi mumpung beristighfar, di hati ini meminta ampun lawan Tuhan. Beristighfar tuh. Jadi bila kita ini beristighfar nih lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hati kita apa? Ya Allah, ampuni dosa ulun nang dana nang halus, ampuni bertaat banyak benar ulun. Nah, ini itu adabnya bang, gini adabnya nih amalkan istighfar. Nah, adabnya lidahnya dijaga, ampih lantih. Nah, bilenya lantih masih nyambati orang kaliur-liur, ampih lah istighfar, jangan ambil lagi. Ambil lagi, jangan ampil, jangan ampil, banyak lagi. Banyak lagi. Umpama 100 adalah masih lantih lagi misalnya, masih lantih lagi, masih merasa baik lagi misalnya, ya kan? Masih merasa baik, merasa terhormat, merasa mulia. Bilanya orang beristighfar, bilanya orang bertaubat, hatinya masih yang demikian, itu jangan bertahan, harus saja bertaubat, harus saja minta ampun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menghadang-hadang, menanti-nanti hambanya itu kembali kepadanya. Makanya kita semalam kada boleh napa ngarannya putus asa. Menyambati orang istighfar pulang. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ada kawan juga kada menyambati orang. Baca aja astagfirullah, astagfirullah. Aku juga ya kada, aku juga. Nah, ke akhirnya kita bisa aja Tuhan. Nah, bisa aja Tuhan kita apa ngarannya menutup kita ya kah segala nang kada baik lawan kita. Barakat apa? Barakat istighfar. Dalilnya apa? Nah, dalilnya dalam hadis Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimi istighfar, nah tatarusan lah. Istighfar itu dua adalah
pertama bisa istighfar itu dimontong, astagfirullah, astagfirullah. Nang kedua hati merasa berdosa, istighfar yang ada. Merasa diri rijat, banyak dosa, banyak kesalahan, istighfar yang ada. Nah, apabila barang siapa melazimi istighfar, ya kah? Ja'alallahu lahu, ya kah? Maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan inya itu diberi jalan keluar. Jadi segala kengalihan kita itu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kengalihan kita? Nah, wajar maklum kita orang awam nih, kadang-kadang kita nih hati itu ada malas, ada koler, ada malas. Istighfar. Nah, barakat beristighfar, ya kah? Itu kena dibukakan Allah Ta'ala hatinya. Insya Allah mau aja katanya. Pokoknya Allah bukakan min kulli baitin makhraja. Allah bukakan daripada setiap kabarnya kesempitan, kesusahan. Nah, kemudian orang-orang yang mereka itu ngalih meninggalkan nangaran nang dosa maksiat, nah termasuk nang kedunya bagi orang tadi ngalih meninggalkan itu kesusahan, pengalihan bawa beristighfar, ya kah? Nah, aina bisa jatuhan kok barakatnya beristighfar, Allah tutup kena hatinya, pikirannya, montongnya apa? Hampir lantai. Nah, oleh karena itu diantaranya lagi apa? Supaya kita ini menghilangkan kita ini kadang-kadang kita ini kan katujuan apa ngaranna? Kita nangaran kita nih katuju memuji diri, ya ada tujuannya kita nih, nafsu kita nih memuji diri, rasa baik, rasa mulia. Nah, belenya di hati kita ini kalau berat katuju benar itu belenya bakumpul lawan manusia, belenya bakumpul lawan orang di manakah berada, katuju benar memuji ke diri, katuju benar hati ini merendahkan lawan orang. Nah, itu berarti ya hatinya itu katuju merendahkan orang dan hatinya itu katuju memuji dirinya. Nah, kayak apa caranya? Nah, caranya di dalam kitab disebutkan bahwa amalannya itu adalah banyak-banyak katuju memuji. Siapa yang dipuji? Allah. Siapa yang dipuji? Rasulullah. Nah, bisa kena barakat orang tuh bersalawat, misalnya katuju memuji Nabi tadilah. Nah, Allah hilangkan kena di dalam hatinya itu memuji kepada dirinya. Jadi amalannya kayak itu aja. Bilanya kita nih katuju memuji-muji lawan diri, telah menyanjung lawan diri kita, rasa baik, rasa mulia, rasa harap, rasa terhormat, lain-lain sebagainya. Orang itu kan ada napa-napanya, misalnya napa yang perlu diperbanyak, banyak itu sholawat, banyak itu memuji. Nah, banyak itu memuji, baik bersalawat atau berzikir misalnya. Nah, bersalawat, nah terserah pian aja, sallallahu ala Muhammad dah. Zikirnya apa? Nah, zikirnya nang masyhur aja, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir mengikis seberataan kemusyrikan, nang sirik-sirik nang sirik-sirik hapi, ya kan? Seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, sombong dan lain-lain sebagainya, itu nang mengikisnya itu perbanyaknya apa? La ilaha illallah. Nah, cuman supaya apa? Supaya zikir itu memberi bakas di hati kita, ya kan? Supaya menjadi buah nih adab akhlak lawan kita, bilanya la ilaha illallah dimuntung. Nah, di dalam hati kita ya segala-galanya ini pian aja Tuhan Nah, ulun ini tidak ada napa-napa. Nah, itu mesti ada yang diisbatkan di hati kita itu.
Umpama nang alim Tuhan, ya kan? Nang bakuasa Tuhan, nang mulia Tuhan, nang maha agung, nang maha harap Tuhan. Nah itu mesti orang berzikir itu apa ngarannya? Ada mengisbatkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat kepada Allah daripada sekalian dosa dan harap akan rahmat Allah dan ampunannya, serta kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya nang doa bagus lah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ya Allah, ampunan pian itu lebih luas, ya kan? Min dunubina, daripada dosa-dosa kami nang kami gawi. Wa rahmatuka arja indana, dan rahmat pian ya Allah arja indana, lebih kami harapkan lawan kami min amalina, daripada amal ibadah yang kami gawe. Nah jadi kita ini balah beramal, beribadah, berbuat kebaikan itu kita semata-mata melaksanakan perintah aja nang memasukkan kita ke dalam surga, nang jadi kita ini jadi dimuliakan Allah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya nang mesti kita ingat, nang kita ganang nah kebaikan Tuhan min amalina. Nah jadi kita hidupnya jangan mengandalkan amal ibadah, jangan mengandalkan amal kebaikan, tapi ibadah tetap wajib kita gawe, cuma jangan mengandalkan amal ibadah, amal kebaikan. Kenapa? Karena amal ibadah kebaikan kita itu kita kau memastikan sudah banyak kerusakannya. Jadi kasih sayang Tuhan aja yang diharapkan, rahmat Tuhan kita yang diharap. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian dan kita sungguh-sungguhkan pula ya kah qadar kejadian diri ya kah ada 5 perkara. Nah jadi diri kita ini ada memiliki apa ngarannya kejadian nang mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sebagai adab kita juga nih lah. Nah hidup di dunia ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara. Nah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur, memberi kesehatan, memberi taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan orang-orang yang terdahulu daripada kita, mudah-mudahan mereka seberatan mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dikabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, mati di dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali-wali. Amin ya rabbal alamin. Ulang minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق وليم يا ربيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي وسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله